Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa apabila keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kembali lagi bersama Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan Ananda membaca doa belajar masing-masing ya. Baca doa belajar dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah berkahi ya. Nah, hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang empati terhadap sesama. Nah, pengertian empati sendiri adalah rasa wujud pemahaman seseorang dengan apa yang dirasakan orang lain. Nah, jadi dalam Islam hubungan manusia itu ada dua, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia atau disebut dengan hablum minan nas. Nah, hubungan manusia dengan Allah dapat kita lakukan dengan cara beribadah yang tekun, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, sedangkan hubungan manusia dengan manusia dapat kita lakukan dengan berbuat baik kepada sesama. Nah, salah satu faktor yang menggerakkan orang berbuat baik adalah rasa empati. Nah, namun rasa ini juga muncul apabila dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan. Nah, dalam Islam sendiri, rasa empati ini digambarkan secara jelas di Quran Surah An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu atau sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, jadi itu adalah Quran surah yang bercerita tentang empati. Nah, selanjutnya kita dalam mengasah rasa empati itu juga ada beberapa cara. Nah, berikutnya adalah cara mengasah rasa empati dalam diri. Yang pertama itu rekam semua emosi pribadi. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami perasaan positif, negatif, seperti itu ya, misalnya seperti perasaan senang, sedih, marah, bahagia, kecewa, dan lain-lain. Nah, pengalaman-pengalaman ini kita rekam dan kita catat dalam benak dan sanubari kita agar menjadikan pengalaman dan bisa membantu kita dalam memahami dan merasakan perasaan orang lain di saat mereka mengalami kondisi yang pernah kita alami dulu. Nah, sebagian orang dalam merekam emosi ini boleh dengan cara mencatat, seperti misalnya di buku diari seperti itu ya, atau buku harian seperti itu, atau bahkan sebagian orang lagi mereka hanya cukup menyimpannya di dalam hati mereka atau dalam sanubari seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perhatikan lingkungan luar atau orang lain. Nah, jadi memerhatikan alam sekitar atau orang lain akan memberikan efek yang luar biasa dalam diri kita. Dengan adanya informasi yang masuk tentang kejadian di luar menyangkut orang lain akan menjadikan diri kita mudah berintrospeksi tentang kejadian tersebut. Perasaan kita akan terketuk dan membandingkan dengan diri kita. Nah, apabila kejadian itu menimpa kita dan keluarga. Nah, apabila kita sudah memperhatikan orang lain, maka akan menghilangkan perasaan subjektivitas dalam diri kita, karena kita diciptakan sebagai manusia sosial dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah cara kedua. Nah, cara ketiga adalah mendengarkan curhat orang lain. Nah, mendengarkan adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan seseorang untuk memahami permasalahan yang dihadapi orang lain. Nah, kemampuan mendengarkan keluh kesah dari orang lain juga harus kita asah sejak dini, karena apabila seseorang hidup dalam suasana yang individualis akan sulit melakukan hal tersebut. Nah, ada beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan hal tersebut. Di antaranya adalah menghilangkan atau meminimalkan perasaan suuzon terhadap orang lain. Nah, jadi kalau kita mendengarkan curhatan orang lain, kita harus benar-benar mendengarkan tanpa adanya perasaan suuzon terhadap orang tersebut. Nah, mendengar cerita gembira orang lain memberikan pengalaman lain dalam suasana hati kita. Nah, seperti itu ya. Jadi, semakin banyak kita dapat informasi dari orang lain akan menjadikan kita lebih kaya akan informasi dan lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik itu untuk diri kita sendiri, keluarga, atau bahkan teman-teman kita ya. Yang keempat adalah lakukan bantuan secepatnya.
Nah, jadi memberikan bantuan secepatnya kepada orang lain yang sedang mengalami musibah akan mampu meningkatkan rasa empati dalam diri seseorang. Nah, memberikan bantuan tidaklah harus dalam materi, tetapi bisa berupa tenaga ataupun sumbangsi pemikiran untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, semakin cepat respon yang kita berikan akan menumbuhkan rasa empati kita kepada orang lain. Nah, itu adalah cara-cara mengasah diri kita untuk memiliki sifat empati. Selanjutnya adalah manfaat sikap empati. Nah, manfaatnya ada 3 ya. Yang pertama, menghilangkan sikap egois. Nah, jadi orang yang memiliki rasa empati akan menghilangkan perasaan egois atau mementingkan diri sendiri. Apabila seseorang telah mampu merasakan suatu kejadian yang dialami orang lain, maka dia tidak akan berperilaku dan bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri. Akan tetapi selalu melihat akibat yang ditimbulkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, orang yang memiliki sikap empati akan terhindar dari sikap memikirkan diri sendiri, karena dia berkeyakinan bahwa manusia ini diciptakan dalam kodrat dan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah menghilangkan kesombongan. Nah, orang yang mampu mengembangkan sikap empati dalam dirinya akan dijauhkan dari sikap sombong dan angkuh, karena kesombongan itu muncul dari diri yang tidak mampu merasakan keluh kesah, kesedihan, dan perasaan sedih yang menimpa orang lain. Nah, dia pun tidak mampu merefleksikan akibat buruk dari suatu permasalahan yang menimpa orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi orang yang berempati akan melihat sejauh mana akibat yang ditimbulkan bagi orang lain atas apa yang diperbuat. Nah, jadi dia pun bisa membayangkan kalau dirinya yang direndahkan atau perasaan orang lain tersebut berada atau menimpa kepada dirinya, ya. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Nah, pada intinya, empati merupakan suatu usaha untuk mengevaluasi dan mengontrol diri. Karena dengan bersikap empati, maka seseorang akan berusaha memahami sejauh mana akibat dari suatu perbuatan atau tindakan yang menimpa orang lain. Orang yang berempati akan membayangkan bagaimana kalau kejadian tersebut menimpa dirinya. Nah, orang yang mempunyai sikap empati ini akan mampu mengontrol diri dengan baik serta berhati-hati dan dalam bertindak dan memahami alam sekitar. Nah, itu adalah manfaat dari sikap empati. Nah, baik. Mungkin hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi Ustazah ya Ananda. Nah, untuk link evaluasi akan Ustazah kirim di grup. Nah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.